Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam rangka kita mengenal Allah untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal Allah ini akan memantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Sampai pada asma Allah yang ke-39 Al-Hafidh. Dialah Allah yang maha pemelihara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan ada 11 kali di mana Allah Subhanahu wa ta'ala untuk setidaknya ini akan menjadi gambaran betapa Al-Hafidhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memelihara dan menjaga, melindungi semua makhluk-makhluknya. Innallaha yamsikus samawati wal ardh an tazula. Dalam surat Fatir ayat ke-41 Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memegang langit dan bumi agar tidak lenyap. Jadi kita ketahui bersama betapa alam jagat raya ini antara planet satu dengan yang lain, dari bumi, kemudian Saturnus, Mars dan lain sebagainya, itu saling berdekatan. Mereka berputar dan beredar pada garis edarnya masing-masing, tapi tetap itu dalam pengendalian Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan semua, bisa akan terjadi benturan dan lain sebagainya. Maka begitu Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada para makhluknya, pada khususnya kepada manusia, agar menyadari betapa keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggambarkan tentang bagaimana Allah menjaga tentang alam jagat raya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sampai menyatakan la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya itu sampai Allah nyatakan Allah itu enggak pernah ngantuk apalagi tidur. Jadi bagaimana Allah Al-Hafidhnya Allah dalam surat Yasin ini, dalam surat Al-Baqarah, dalam pada yang kita kenal dengan ayat kursi ini, Allah itu perlu menghabarkan betapa gambaran tentang kekuatan manusia dalam penjagaan terhadap sesuatu. Maka kelemahan manusia itu berada pada saat dia mengantuk, apalagi tidur. Itu menunjukkan betapa keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menunjukkan Allah itu nggak pernah ngantuk, nggak pernah apalagi tidur. Karena kalau
alam jagat raya ini ditinggal ngantuk, itu satu gambaran yang bisa kita rasakan. Kita itu begitu ngantuk, pegang pulpen aja jatuh ya Pak ya. Jadi betapa lemahnya kita ya, padahal seberat apa pulpen itu bisa jatuh gitu. Nah, itu karena menunjukkan betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat kursi itu sampai juga menyatakan ya wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa berat untuk memelihara alam jagat raya ini. Di mana dalam surat Fatir tadi berada dalam kekuasaan genggaman Allah, pengaturan Allah, kapan matahari harus ditampakkan oleh Allah kepada manusia di muka bumi ini. Karena kalau kita lihat di pagi hari, pokoknya matahari terbit dari sebelah timur. Padahal sebenarnya kan ini karena perputaran planet antara bumi dengan planet yang lain yang sedemikian rupa, sehingga akan begitu tampak keteraturan dan betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala jika manusia mau menyadari dan mau mengamatinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang lain bahwa bukan hanya menjaga alam jagat raya ini, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemelihara dalam kehidupan ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pemeliharaan terhadap makhluk-makhluknya. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala disertakan malaikat-malaikat. Ini yang disebut malaikat hafadzah, bagian menjaga, yang terus mengikutinya untuk bergiliran. Yahfazunahu min amrillah, dan Allah Subhanahu wa taala min baini yadayhi wa man khalfahu, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang bergiliran itu. Bergiliran karena manusia itu ada waktunya hidup di dunia ini. Malaikat nggak ada yang mati. Ya. Manusia bergantian, bergiliran. Maka malaikat hafadzah itu di mana mereka memang sudah diutus oleh Allah untuk menjaga, mengikuti setiap manusia di dalam kehidupan ini. Maka begitu sudah sampai waktunya, sudah habis tugasnya untuk mendampingi seseorang, maka malaikat hafadzah ini sudah melaporkan kepada malaikat yang memang bertugas untuk menjemputnya. Maka malaikat hafadzah ini yang pertama, bagian yang menyiapkan makanan untuk si fulan. Maka dia akan langsung melaporkan bahwa tugasku sudah selesai, karena saya sudah mencari untuk jatah makannya si fulan ini minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai ke barat sudah saya tidak temukan, sudah nggak ada lagi ini bagian rezekinya. Maka malaikat yang kedua yang bagian untuk minum itu begitu juga sudah melaporkan kemana? Kepada malaikat Israel. Ini tugas saya sudah habis ini, karena si fulan ini bagian air yang untuk konsumsi si fulan ini minal masyriq ilal maghrib,
dari bagian timur sampai ke barat, saya lihat sudah nggak ada lagi untuk daftar bagian bagi si fulan ini. Kemudian bagian yang mensuplai oksigen, jadi udara supaya membantu pernafasan, ini juga menyampaikan ini sudah habis ini. Saya lihat ya, dalam hadisnya yang panjang itu, minal masyriq ilal maghrib, dari bagian timur sampai ke barat, saya lihat nggak ada lagi daftar bagian si fulan ini. Maka kalau sudah habis, mau disuplai dengan apapun, dengan peralatan apapun, dia nggak akan masuk. Air itu kalau memang sudah bukan haknya, maka diinfus pun udah nggak masuk itu. Kenapa? Memang sudah habis. Dan yang malaikat yang keempat adalah bagian jaga ruh. Malaikat Israel, ini tugas saya udah sampai di sini. Sekarang aku serahkan kepadamu. Maka begitu Rasulullah SAW menyatakan bahwa ketika seorang hamba itu sampai ajalnya, itu karena memang sudah habis bagian kehidupannya di dunia ini. Makannya, minumnya, udaranya, dan sebagainya. Maka lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi malaikat yang mendampingi seseorang itu memang sudah itulah al-hafiznya Allah, memberikan suatu tugas setiap bagi manusia untuk didampingi oleh malaikat dalam rangka Allah ingin tunjukkan begitu al-hafiznya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Maka termasuk juga fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemelihara bagi makhluknya. Bagaimana pemeliharaan Allah dalam kehidupan keseharian kita ini? Di samping ada ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga itu, tapi juga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mekanisme dalam kehidupan keseharian kita ini. Ini juga Allah menunjukkan begitu sempurnanya al-hafidnya Allah itu. Komponen ciptaan manusia dengan komposisi tertentu ini juga menunjukkan al-hafidnya Allah. Mulai dari tampak lahiriahnya yang bisa kita lihat, wajah kita ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian di atas mata ini Allah tumbuhkan rambut, supaya kalau ada air hujan itu nggak langsung masuk ke kelopak mata, tapi udah langsung minggir kanan, minggir kiri. Dan begitu al-hafidnya Allah. Dan kelopak mata sendiri juga itu bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah membuat mekanisme yang sangat menakjubkan. Ketika ada benda datang menuju kepada kelopak mata kita, maka ini dia akan langsung menutup. Dan begitu cepatnya, tanpa kita sadari, itu memang sudah dibikin otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memang menakjubkan. Begitu ada benda mau datang, itu langsung merem dia. Itu luar biasa. Itu juga bagian dari al-hafidnya Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Dialah Allah sebaik-baik dalam menjaga kamu sekalian. Diberikan rasa lapar, kenyang, itu juga bagian dari al-hafidnya Allah, kata Imam Al-Ghazali. Bagaimana tidak, kalau seseorang itu tidak ada sinyal lapar, maka tiba-tiba ya lemes aja. Maka diberikan sinyal oleh Allah rasa lapar, kemudian dia akan berusaha cari makan, cari ini supaya
tidak lapar karena dengan makan dia haus. Jadi itu sinyal di mana itu bagian dari al-hafidnya Allah. Bapak Ibu sekalian, karena dalam kondisi tertentu saya pernah punya jamaah itu nggak ada lagi rasa lapar dan nggak ada juga rasa kenyangnya. Umur sudah 95 tahun dan itu bukan hanya setahun, bukan hanya sebulan, bukan hanya 2 tahun. Itu sampai umur akhirnya 112 tahun. Itu dalam kondisi gak ada rasa lapar, gak ada rasa kenyang. Coba apa yang kita bayangkan gitu. Jadi kalau ditanya sudah makan mah belum, ya udah lapar enggak. Pokoknya kalau ini lihat kalau lemes, oh ini berarti belum makan ini. Udah kasih makan tadi. Udah makan, udah kenyang belum? Ya belum. Oh, enggak ada rasa kenyangnya. Makanya alhamdulillah kita ini. Jadi kelihatannya sederhana sekali. Rasa lapar, rasa haus, rasa kenyang itu juga bagian dari al-hafidnya Allah. Bagaimana Allah memelihara tentang anggota tubuh kita ini. Harus ada suplai minuman supaya tidak terjadi dehidrasi dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka wallahu khairul hafidhu wa huwa arhamur rahimin. Diberikan sinyal untuk kalau capek itu ada sinyal dari Allah untuk datang rasa ngantuk. Enggak langsung tidur, enggak. Allah berikan rasa ngantuk dulu. Coba apa yang terjadi ketika manusia tidak diberikan rasa ngantuk langsung tidur? Wah, bahaya ini. Kalau sedang berkendara, ya, sedang membawa kendaraan gitu, dia nggak ada rasa ngantuk, tiba-tiba langsung tidur. Wah, apa yang terjadi? Nah, oleh karena itu kelihatannya sederhana sekali. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala pemberiannya itu sekalipun itu juga menunjukkan ini bagian keterbatasan manusia. Kelemahan manusia itu ngantuk. Tapi sekaligus itu rahmat dari Allah, itu kemurahan dari Allah. Itu bagian dari al-hafidnya Allah. Sehingga kita ada sinyal, wah ini harus istirahat dulu nih, karena rasa ngantuk sudah menyerang. Nah kalau kita jalan begitu kita jalan terus langsung tidur, apa yang terjadi? Kita langsung diberikan oleh Allah sinyal ngantuk dulu, terus ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka fallahu khairun hafidha, maka kita mengenal al-hafidnya Allah. Masya Allah, kita ini begitu murahnya Allah. Maka wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu akan menghitung nikmat Allah, kamu gak akan bisa. Dikira itu cuma begitu saja tanpa ada yang mengendalikan. Ada itu yang mengendalikan, Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah disiapkan. Rambut yang tumbuh berada di atas mata itu, alis memang itu disiapkan oleh Allah. Rambut yang ditumbuhkan di dalam hidung itu juga disiapkan oleh Allah. Untuk apa? Itu untuk menyaring kalau ada hal-hal yang akan masuk ke dalam rongga hidung kita, ada virus apa kita, maka langsung begitu ada yang masuk itu langsung ditolak. Ada sinyal dari situ, ya, rambut yang ada di dalam hidung itu menolak, dan ketika ada datang lagi berulang dan agak banyak, maka akhirnya itu bisa diusir dengan orang bersin. Makanya orang bersin itu suruh mengucapkan alhamdulillah. Katanya, wah tuh mulai bersin-bersin tuh, mau sakit itu. Tapi kok bersin kita suruh baca alhamdulillah? Ya, karena berarti kita sudah masih ada daya imunitas dalam diri kita. Karena salah satu penelitian bahwa ini mereka orang-orang yang terkena virus HIV itu kan salah satunya kan daya imunitasnya sudah berada pada
kondisi yang sangat lemah, maka bersin aja udah nggak bisa. Kalau sudah nggak bisa, berarti virus apa aja akan sangat mudah sekali masuk. Lah kita masih bisa bersin, alhamdulillah. Dan saling mendoakan, wah kamu bisa bersin, alhamdulillah. Yang lain yang mendengarkan langsung juga ikut mendoakan, yarhamukallah. Orang yang ketiga mendengarkan, dianjurkan mendoakan, yahdikumullah wa yuslih. Orang yang lain, wah saya bagian apa ini? Udah bagian amin aja. Begitu mekanisme yang Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hafidnya Allah itu sampai hal-hal yang kadang-kadang manusia itu nggak terfikirkan. Maka perlu kita mengenal Allah dengan segala asma dan af'alnya. Di dalam Asmaul Husna itu setidaknya akan menghantarkan kepada kita untuk kita akhirnya menjadi betapa keagungan Allah, betapa murahnya Allah. Maka yang ada, karena seringkali alhamdulillah senang sekali kamu lagi dapat uang apa, jadi segala cuma diukur dengan uang. Wah lagi dapat ini nih, rezeki apa ini? Padahal rezeki dari Allah. Ketika kita membahas tentang Ar-Razzaq itu, segala pemberian atau segala karunia dari Allah itu rezeki. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, jadi dialah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya dialah Allah yang menurunkan ad-dzikr ay Al-Qur'anul Karim, wa inna lahu lahafidun, dan dialah Allah juga yang akan menjaganya. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang akan menjaganya. Ini Al-Quran itu betapa pentingnya dalam kehidupan manusia. Karena Al-Quran itu adalah akan menjadi petunjuk, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia akan menjadi petunjuk dalam kehidupan bagi manusia. Jadi buku manualnya kehidupan bagi manusia itu adalah Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menjaga. Tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Ya sudah, karena itu memang habis masanya sudah. Tapi Al-Quran, Allah sendiri yang menyatakan, wa inna lahu lahafidun, dan kami yang akan menjaganya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penjagaan Al-Quran itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang salih, yang salihah, diberikan kemampuan untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak ada satu kitab pun yang bisa dihafalkan dari secara utuh kecuali Al-Quran. Ya. Orang coba tokoh agama yang lain, dia bisa hafal kitab yang dia miliki, gak akan. Tapi Al-Quran, Allah yang berikan, walaqad yassarnal Quran. Allah memberikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal muttaqin. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemudahan terhadap Al-Quran. Kita bisa mudah untuk menghafalnya, mempelajarinya. Anak-anak balita aja sudah mulai bisa menghafal Al-Fatihah, gitu, luar biasa. Dan sebagai umat Islam, semuanya adalah penghafal Al-Quran. Karena semua orang-orang yang beriman itu pasti punya hafalan terhadap
Al-Quran. Al-Fatihah hafal, sampai surat-surat pendek hafal, Yasin hafal ya Pak, Al-Kahfi hafal, Al-Baqarah hafal nggak Pak? Hafal Al-Baqarah. Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan itu dalam rangka bagaimana Allah itu memberikan kesempatan dan memberikan suatu kemudahan untuk menghafalkannya. Maka jadi dimanapun kita membaca Al-Fatihah itu pasti semuanya akan tahu salah benar ini. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Pasti jangan, nggak usah yang dewasa, yang tua, yang anak kecil juga tahu ini salah ini bacaannya. Dulu pernah kira-kira tahun 80-an ya, ada seorang sedang membuka satu pagelaran di Solo. Itu pas membaca pembukaan dalam sambutannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu heboh itu. Masih ingat nggak ya? Itu kira-kira tahun 80-an itu ada seorang yang membuka acara pagelaran budaya di Solo. Saya masih ingat betul itu. Itu akhirnya, dan yang membaca nggak menyadari, setelah itu jadi heboh kan akhirnya. Iya, jangankan yang dewasa, yang anak kecil juga tahu bahwa itu udah salah. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala dalam penjagaan al-hafidnya terhadap Al-Quran itu sedemikian rupa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka dialah Allah Al-Hafid, kata Imam Al-Ghazali, dalam pemeliharaannya. Allah memelihara wujud ciptaannya dan melanggengkan sampai waktu yang telah ditetapkannya. Dan bahkan pemeliharaan itu dari dua hal yang seringkali bertolak belakang, antara air dan api. Itu bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Air dapat memadamkan, api dapat mengubah air menjadi uap dan lain sebagainya. Allah memelihara setiap jiwa, memelihara dari kehancurannya. Maka sekalipun manusia sudah wafat kemudian dikuburkan, maka tidak serta-merta akan punah semuanya. Tidak, masih ada. Jadi karena itu begitu nanti Allah sudah sampai waktunya, ada malaikat yang meniupkan ruh, maka dia akan menyatu kembali. Jadi disitulah Allah Subhanahu wa taala, maka jin manusia itu tidak akan hilang. Nah, jadi lewat keagungan dan kebesaran Allah, maka semuanya akan terpelihara dengan sebegitu rupa. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, lewat mimbar yang sangat singkat ini, kita menyadari betul betapa kita butuhnya kepada Allah. Betapa butuhnya kita kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat.